Niki ngaos iki. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku adz-dzahabul khalis, emas yang murni. Kula baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia. Mulai yang NO, setengah NO sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Ki Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kula cerita teng Duriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mengke niki kula maca Wadduha, tapi sederenge kula mukadimah. Kula maknani persis, ndak ada yang saya rubah. Kula cerita tentang beberapa yang ngaji di sini. Antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti saya makna di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa. Kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau maknanya kurut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Kiai Bisri itu sebelum menulis itu mutolaah. Teng mriki ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing ora ngerti. Fahada mongko nuduhaken ai rabbuka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat itu mboten. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang utawa pidato utawa apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku nek kabeh hitung-hitungane dhuwit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang orang yang enggak tahu jalan ya dolla anitorik, dia enggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknani dola sesat sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dola itu dola anitorik, dola tinakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut ini cerita betapa alimnya Ki Bisri. Karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya-Duryan. Dulu mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan.
Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya ndak apal. Nah, itu mulai musibah nih. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ndekne ora. Lah niku pun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus niki cerita wong apik. Mboten niki mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik terjemahnya Alfiyah bin Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang enggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innala naroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing ora ngerti. Terus fahada. Kula maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah niki terus Kiai Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan enggak. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Enggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Enggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah mbek malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya, solehnya pas-pasan tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa?
Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi. Manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal-usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua, sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari. Tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Said Abi Bakar Satta. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga ndak karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ya ora ngajar istighosah, ngajar napa? Matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini. Ya Amudi. Terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad. Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amudi itu. Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat manduk-manduk semua. Mandi man potongane do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane iku ya tetep melane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman pun harga mati kan. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, ya gambar kados kula kan ra iso gambar. Nah Mbah Mus saged, Mbah Mus gambare saya. Itu sangger gambar. Orang tuh mbok gambar dinosaurus, mbok gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning Al-Ahadis Somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita ngalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa guyah karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud sing berbasis wajib napa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati ini. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa? Akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengiti yang kata ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mbek masyarakat itu urusan sosial. Nak tak tamoni utawa mertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak barno terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikeramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sing rapati keramat aja niru terus wis. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai niru Gus kula ra nampa tamu kok ya goleng tenan. Kok nek ra keramat ora usah jajal.
Maksudnya nak kula niku yakin hakul yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib napa? Akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang. Wau dawuh Mbah Mus kudune sing maca iku kowe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok man. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Ifris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Muntah itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kula waca nggih kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangaken pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bihi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Lah itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear guys, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknane dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbah Maksum Badawi Ki Lasem sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris itu maknane amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amma naf'uh manfaate akeh. Ojo artine nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah pikiran niku jahiliyah. Ya sami ojo diutek ngono ora apik. Oh tak wamuk tenan nak uteke ngono. Ya kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu ya. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahasan. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah ndak lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh. Maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi napa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada Zaidun sing al-jahilu. Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku mboten serius mboten nopo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah.
Sampeyan oleh gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula pun matur Mbah Mus, kula mboten saged pidato tak maos alibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Kula ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau enggak nyebut kamu anak mape lahir golek dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham nggih? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok, kitabe Mbah Bayu piro kan ya repot. Saya teruskan ya. Ja'a Zaidun al-Alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-Alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu, dihujat betul itu pendapat. Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau enggak nambahi Zainab yang cantik itu enggak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau enggak nambahi alim itu enggak lego atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nak ra tambahi Rais Am itu enggak lego. Meskipun ya enggak ada Kiai Miftah yang lain yang enggak Rais Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatul dzikru syai' li taladzud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghaira Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab niku napa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Mun kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbak Bisri. Ya dados beliau benar ketika maknane dolan niku nah engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasannya. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nak cara bapak kula, bapak nak critono, aku dhewe santri hak ning kajen. Bapak Riyon di antara gurune Mbah Dolah Salam. Nak di dhuwit ku kemal-kemul turu. Kang kenapa ke turu? Dhuwitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nganggo celana jasan wening ndi metu ibu pati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijanggal. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Tapi bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup itu selesai. Ora enak Gus dadi bupati, esuk-esuk ngantor, ribet, enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak dadi menteri di atasan presiden. Sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya mlete niku. Jangan-jangan cara Allah itu tidak mlete tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kula sakniki yo disekelilingi wong mlete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu
Teko-teko mending ngene. Gus dhuwit kula kuatah beto mobil. Kan yo ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan iku ngel-ngel wong. Dadi wa amma bi nikmati rabbi hadis iku penting. Oke, sowan Mbah Mus, tak sowan aku. Pun Mbah aman, Mbah dhuwit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mau kula rungokno. Tenak ketok klelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik Wali Songo. Mletem terusno wae. Nek iku caram syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mbek kula niku kacek adoh tapi dekne niku senenge ra karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, "He wong alim-alim mlebu swarga." Sing kedua, "He para penggemar." Lah nek trimo penggemar wis cukup. Lah lha apa alim barang. Jadi cara dekne ku pinter dekne. Cek gobloke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula mbek dekne dianggap goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya sik mlete. Gus, sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asemane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan tengen kula bareng jamaah. Kan isin kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi, nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajiku kathah. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahadhi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata Zaidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Ini jalan mahadil misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra kar mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridhai Allah tapi orang ini kok Allah suka. Diceluk, cong-cong rene. Mlakumu kok Allah ora seneng tapi info terbaru nek ambek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Mandek man ke dibenero pangeran. Dadi kaya pengajian itu niku. Ngaji teko angkat kaya orang kaya. Suweneng ape ngaji. Orang baik terus pleta-plete orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris pleta-plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham blas pokoke seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake Mbah Mus terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak wis mlewete wis kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahlil jannah pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di Sarah-Sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fahadits itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ay bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Qur'an. Jadi saya misalnya cerita Qur'an ini artinya gini, tafsirnya gini.
bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya nyon sewu kiai-kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan itu cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rodok di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa ku adol akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Zamane pun saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Warga dekne ku mudin. Mudin wis biasane entuk order seminggu sampai apa iku. Bapak boleh guyu ra barbar ya, Wah. Ya ana ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan ya rawan wong hasud. Bak kiai lagi pirang dino di mobil, aku kiai 20 tahun diamu ibu bojo ra di dhuwit kan sakit. Tapi nak kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri teng gene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dhe dhuwit akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali tulung ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawuh Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kowe tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten? Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama an amawahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Ya terus niki mugi-mugi nggih tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi sing jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane Bapak. Jogo fikih Mbah Zubair misalnya. Jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyyah Ki Bisri tamaluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari singone ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan. Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya.
keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri. Malah ngevaluasi istiadatnya baik, kuno. Ribet. Ora alim ngomentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku, wong masalah nih. Mboten ngamuk tenan niku. Pancen cara kula masalah. Karena tadi, kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya. Baik dzurriyyah gen, misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknani ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh. Berarti padha mbek awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafat-lafat sing dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafat yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu fahu. Itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus, arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang enggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau enggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri, di Al-Basit, di sarahnya, ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok, di kitab saya itu halaman 95, di akhir Al-Basit. Sa'altu waha mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus faqala Allah ini mana? Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini. Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wa wadittu anni lam akun sa'altu. Saya itu suka andikan enggak pernah tanya itu sama Allah. Lah misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.